Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua, hari ini Pak Guru sajikan video pendamping untuk belajar di rumah. Tema 4, subtema 2, pembelajaran kelima. Kita buka buku temanya dari halaman 86, 87 ya anak-anak. Di sini ada percakapan ibu guru dan murid-murid. Kita baca sedikit ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Kita membutuhkan ember, sikat. Maaf, bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah. Nah, tolong anak-anak perhatikan, kalau anak-anak masih ingat ya, sebenarnya tema 4 hari kemarin itu kita selalu membicarakan lingkungan bersih, lingkungan kelas yang bersih, pekarangan sekolah yang bersih. Jadi kita masih tentang kebersihan, gitu ya anak-anak. Jadinya harusnya tidak susah ini untuk anak, karena mengulang-ulang terus ya kan. Baik, kita coba menjawab pertanyaan. Apa sih percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Tadi mereka membicarakan cara cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik kamar mandi, pekarangan, dan lain-lain. Gitu kan ya, loh ini. Ruang kelas, pekarangan, kamar mandi. Gitu. Kita lanjut di nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, membersihkan ruang kelas dan pekarangan. Di sini disebutkan itu kan loh. Membersihkan ruang kelas dan pekarangan. Anak-anak tambahi kamar mandi juga tidak apa-apa. Yang ketiga, apa saja alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan. Ini ada ember, sikat, air, gayung. Sini dari omongannya Mbak Siti ini, ember, sikat, air, dan gayung ya kan. Lalu bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru dan teman-teman? Bagaimana anak? Ya tentu saja ini bagus. Kenapa? Karena mereka membahas kebersihan. Ya kan, membahas cara menjaga kebersihan di sekolah. Berikutnya, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Walaupun Pak Guru dan anak-anak ini bukan tenaga kebersihan, kalau melihat kamar mandi kotor ya segera dibersihkan. Itu ya. Masih di halaman 86 sampai 88 anak-anak, kita disajikan tabel huruf acak. Dan kita diminta mencari kata-kata yang didefinisikan di kalimat 1, 2, dan 3. Contoh nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Ada tangkainya untuk mengambil air, itu namanya gayung. Ya kan? Wadah ada tangkainya, ono gagange aja. Untuk ngambil air namanya gayung. Yang kedua, tempat air yang berbentuk tabung, ini jenenge ember ya kan? Yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu yang diberi dasar tempat berpegang, berarti namanya sikat. Sikat kan ada gagangnya, ada pegangannya, ada bulunya, bulu sikat maksudnya. Lalu halaman 90 sampai 91 anak-anak melihat 4 gambar. 4 gambar cara menjaga kebersihan kelas. Bagaimana caranya? Yang pertama ini gambar apa ini? Menyapu lantai, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua ini membersihkan jendela. Yang ketiga, menghapus papan tulis. Yang terakhir, merapikan meja. Ini anak-anak contoh kegiatan atau cara menjaga kebersihan kelas. Kemudian, anak-anak di halaman 93 diminta menuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Dan kelasnya selalu ada kebersamaan, rukun begitulah ya. Ya, kita mulai dengan tolong menolong. Nomor 1 sudah saling menghormati walaupun beda agama. Yang kedua juga harus tolong menolong. Yang ketiga tidak beda-beda teman ya kan. Semua dianggap teman dalam satu kelas itu. Lalu rukun, jelas rukun itu penting. Rukun antar sesama biar ada kebersamaan. Dan kemudian piket kelas. Nah, piket kelas ternyata juga bisa mewujudkan kebersamaan kelas. Yang namanya piket kan dikerjakan bersama-sama. Halaman 94 ada bacaan. Jadi kelas yang nyaman.
Maaf, kelas yang bersih itu kan nyaman untuk belajar. Nek kelas resik, tinggal sinau penak. Nah, ternyata kalau kelasnya bersih bisa juga dipakai untuk kegiatan yang macam-macam, termasuk olahraga, melenturkan tubuh. Olahraga melenturkan tubuh. Misalnya, kombinasi gerakan persendian leher, ditekuk depan belakang, kanan kiri, ya kan? Dengan kedua tangan memegang pinggang. Lalu mengayunkan lengan depan belakang. Kemudian juga persendian pinggangnya ini bungkuk tegak gitu ya. Ini bisa dilakukan di kelas dan kelasnya harus yang nyaman. Berikutnya, melenturkan tubuh juga dapat dilakukan dalam permainan. Misalnya saat memegang bola ini, meliukkan badan sambil memegang bola. Caranya seperti ini. Berdiri tegak dengan kaki rapat, pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Nih, gerakan untuk melenturkan tubuh dengan meliukkan badan. Yang terakhir ini, materi terakhir di halaman 101. Ini anak-anak perhatikan ada bangun datar yang dijejer-jejer ya anak-anak, namanya deret bangun datar. Ini bentuk pola anak-anak, coba perhatikan loh, persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5, dan seterusnya. Yang kedua coba, ini deretnya 3 pasang, maksudnya 3 pasang bulan. Persegi panjang segi 5, persegi panjang segi 5. Begitu juga berikutnya. Yang ini juga telu-telu cah. Persegi panjang segi 5 segi 5. Jadi persegi panjangnya 1, segi 5-nya 2. Persegi panjang 1, segi 5-nya. Nah, kita coba garap halaman 102 anak-anak. Anak-anak diminta melengkapi deret bangun datar. Perhatikan ini ya. Merah, hijau, oranye. Merah, hijau, oranye. Merah segi 4, berarti setelah itu hijau sama oranye ya. Hijaunya segi 5, oranye segi 6. Nah, ini membentuk deret sama. Ya kan? Nomor 2, hijau, oranye, merah. Hijau, oranye, merah. Berarti lihat bar merah, hijau, berbentuk segi 5. Terus oranye. Harusnya oranye 2 ya, tapi karena yang diminta hanya 2 titik-titik, ya sudah. Berarti setelah merah, hijau, oranye. Merahnya segi 4, terus hijaunya segi 5, oranye segi 6. Nah, yang nomor 3 ini agak susah ini, soalnya yang dikosongi tidak di paling belakang. Kita perhatikan anak. Ini trapesium, jajar ginjang, terus opo, terus jajar ginjang meneh, terus trapesium, terus titik-titik, terus jajar ginjangnya 2. Perhatikan, jajar ginjangnya harus jajar 2. Berarti gini, ini kan tengahnya bolong, berarti ini juga harus jajar ginjang. Oh, ternyata jajar ginjang harus 3. Berarti ini juga harus jajar ginjang. Jadi polanya apa-apa ya. Trapesium, jajar ginjang, jajar ginjang, jajar ginjang, trapesium, jajar ginjang, jajar ginjang, jajar ginjang. Nah, itu namanya deret bangun datar. Mungkin yang agak perlu latihan khusus ini anak-anak, perlu latihan khusus. Dan sekarang sampai ke tugas BDR-nya di buku MRT halaman 194 dan 197 yang pilihan ganda semuanya. Tidak perlu difoto, besok dikumpulkan setelah diminta Pak Guru akan dinilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.